sarapan? Sudah Pak. Belum Pak. Vera kenapa belum sarapan? Telat tadi. Lain kali pokoknya sebelum pagi lagi ya biar sempat sarapan. Baik, sebelumnya Bapak mau presentasi dulu. Vera Rolinda, Saya Pak. Muhammad Elisa Putra, Hadir Pak. Putri Karisma, Hadir Pak. Eliza Novita, Hadir Pak. Dinda Verika. Hadir Pak. Hadir semuanya ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Baik, karena hadir semua, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk doa mohon dipimpin ketua kelas. Baik Pak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah sering ya mempelajari yang namanya teks, baik itu teks prosedur, teks eksposisi. Nah, begitu juga dengan hari ini kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Ya. Oke. Di sini Bapak mau tanya, ada yang tahu belum negosiasi itu apa? Saya Pak. Apa itu Edi? Jadi teks negosiasi itu merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak Pak. Oke. Oke, jadi singkat ya, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, gitu ya. Jadi teks negosiasi itu adalah teks tawar-menawar. Nah, dari teks negosiasi ini juga terdapat ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu, terus dulu, ciri-ciri. Ciri yang pertama itu, teks negosiasi ini memiliki kepentingan masing-masing. Jadi ada memiliki kepentingan masing-masing. Baca ya tulisan Bapak. Baca Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Seperti dari pengertian tadi ya. Ya. Ada pengajuan dan juga penawaran. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari teks negosiasi ini adalah adanya kesepakatan bersama. Adanya kesepakatan bersama. Nah, jadi empat ini merupakan ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama ya, ada kepentingan masing-masing, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir adanya kesepakatan bersama. Nah, teks Bapak mau tanya nih sebelumnya, kalau misalnya teks negosiasi ini biasanya dipakai nggak sih di dalam kehidupan sehari-hari? Iya Pak. Dipakai, Ada ya? Pak. Iya, Pak. Coba bisa sebutin nggak contoh teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena Kayak jual beli barang jasa gitu kan Pak. betul, jual beli barang jasa, penggajian karyawan, dan pendapatan tenaga kerja. Biasanya teks negosiasi ini sering digunakan. Selanjutnya kita menuju struktur dari teks negosiasi. Nah, struktur ini sendiri biasanya berisikan maksud dari bernegosiasi itu sendiri. Yang kedua itu adanya penolakan ataupun tambahan. Oke, kita tulis ya. Maksud
Di sini Bapak akan menjelaskan strukturnya. Struktur dari negosiasi ini adalah pertama menyampaikan maksud bernegosiasi. Yang kedua itu adalah adanya penolakan atau tambahan. Yang ketiga adalah adanya argumen dan juga fakta. Yang keempat itu mengungkapkan penolakan dengan sejumlah argumentasi, dan yang terakhir adalah terjadinya kesepakatan ataupun ketidaksepakatan. Nah, itu tadi merupakan struktur dari teks negosiasi. Misalnya dalam teks yang disebutkan oleh tadi, misalnya jual beli, pastikan dalam itu ada maksud dari negosiasi itu. Mungkin dia pengen harganya turun biar lebih murah. Terus ada tambahan dari penjualnya, kayak mungkin nggak bisa karena modalnya apa, ditolak oleh penjualnya. Selanjutnya mengemukakan argumentasi dari si penawar, misalnya saya beli di toko sebelah biasanya segini Pak, gitu, nggak nyampe segitu. Nah itu merupakan strukturnya. Selanjutnya adanya penolakan dari si penjual ini, ya kan itu toko sebelah mungkin dia beda tempat belanjanya, makanya harganya lebih mahal. Dan terakhirnya itu ada kesepakatan, entah itu kesepakatannya itu harganya turun atau kesepakatannya harganya tetap di harga yang sama, begitu. Selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Nah, dalam teks negosiasi ini, kaidah kebahasaan itu biasanya berisikan menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah. Yang kedua, baik, di sini ada 4 kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama itu adalah hanya kalimat berita, tanya, dan perintah. Nah, misalnya ketika kita jual beli barang, pasti kita bertanya harganya berapa Pak, begitu kan? Dan itu termasuk kalimat pertanyaan kan. Misalnya ada kalimat menyatakan keinginan, dia misalnya dia ingin membeli barang itu, oleh sebab itu dia menawar, menego barang yang ingin dibelinya. Selanjutnya kalimat bersyarat ini dapat berupa jika, bila, kalau, seandainya, apabila, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah konjungsi penyebab. Nah, konjungsi penyebab ini terkait dengan memperjelas alasan. Mereka perlu menyampaikan sejumlah alasan yang disertai dengan penggunaan konjungsi penyebab. Misalnya konjungsi penyebab itu seperti karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, akibat, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi adalah teks negosiasi, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, apabila cukup mengenai teks negosiasi berkaitan dengan ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, mari kita sama-sama membahas mengenai ciri-ciri dari teks negosiasi yang telah Bapak kalian buka saja buku paketnya halaman 17. Di situ ada teks negosiasi peserta diklat dengan panitia diklat. Iya. Oke, kalian boleh baca sebentar, Bapak beri waktu 2 menit untuk membaca teks tersebut. Apabila kalian telah membaca teks tersebut, kita semua bisa sama-sama menganalisis ciri-ciri dari negosiasi yang terdapat dalam teks tersebut, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut sudah sesuai belum dengan teks negosiasi yang sebenarnya. Apakah sudah selesai? Belum Pak. Apabila sudah selesai, langsung saja nih kita analisis ciri-ciri dan juga kaidah kebahasaannya. Pak, ini ngerjainnya di buku cetak.
tunggu paket. Oh, ini tidak harus dikerjakan, jadi nanti Bapak langsung bertanya kepada kalian ya. Atau kita sama-sama membahas gitu. Kalian mau tanya, Bapak bertanya ke kalian. Baik Pak. Langsung saja begini ya. Oke, karena kalian sudah baca, jadi ciri-ciri tadi kan di sini ada memiliki kepentingan masing-masing, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran dan adanya kesepakatan bersama. Nah, dari teks tersebut ada nggak kepentingan masing-masing dari teks negosiasi yang telah kita baca ini? Ada ya, ada kan di sini. Jadi peserta dan panitia ini memiliki kepentingan masing-masing. Pesertanya ingin cepat pulang karena dia takut tidak mendapatkan bus, jadi dia mau izin pulang duluan gitu dari kegiatan diklat tersebut. Tapi panitia ini menginginkan si peserta ini untuk tetap mengikuti diklat tersebut sampai selesai. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan. Nah, tadi dari panitia pasti pengennya si peserta ini untuk tetap hadir ya dan mengikuti kegiatan itu sampai selesai. Nah, namun peserta ini berharap agar dia itu bisa pulang duluan karena takut ketinggalan bus untuk pulang ke kampung halamannya. Selanjutnya adanya pengajuan dan penawaran. Nah, akhirnya si peserta ini mengajukan, tidak Pak, saya pulangnya selesai itu langsung pulang gitu, atau jadi belum selesai kita bisa langsung pulang gitu, dia menawarkan. Tapi si panitia itu tetap bilang dia tetap mengikuti kegiatan itu sampai selesai. Kalaupun dia mau pulang, dia harus pulang di malam harinya. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya pengajuan dan penawaran. Dan akhirnya selesailah di ciri-ciri adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana si peserta ini akhirnya mengiyakan untuk pulang malam harinya dan mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai dulu, karena kegiatan itu akan selesai pada sore hari. Jadi si peserta ini masih bisa pulang pada malam harinya begitu. Jadi ciri-ciri dari teks negosiasi yang ada di teks ini sesuai ya dengan ciri-ciri yang telah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita beranjak pada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan yang ada pada teks tersebut, coba boleh buka. Nah, di sini juga beberapa kaidah kebahasaan itu adalah kalimat berita, tanya dan perintah. Nah, di sini Bapak bertanya, ada nggak di situ kalimat beritanya atau deklaratif atau statementnya? Yang di bagian apa? Bagian yang pertama Pak, yang peserta diberitahukan kegiatan kita kan selesainya sehari sebelum lebaran. Kemudian pesertanya bilang kalau rumahnya jauh gitu, jadi dia harus pulang lebih awal gitu. Oke, benar. Dan juga ada kalimatannya. Kalimatnya misalnya, kalau boleh tahu kapan penutupan Ibu? Karena si peserta ini pengen tahu jam berapa selesai acara itu untuk menyesuaikan dengan waktu dia pulang ke tempat asal dia. Sebenarnya ada kalimat perintah. Kadang kan tadi udah dijelasin bahwa si peserta ini cepat pulang, tapi si panitia tetap kekeh untuk dia menyelesaikan kegiatan itu. Jadi si ibu ini bilang menjawab itu, ibu bisa pulang besok, ibu bisa pulang besok paginya, ditawarkan untuk pulang besok paginya. Selanjutnya menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Nah, di sini si peserta ini ingin pulang duluan kan, jadi dia memohon kepada panitia untuk dia pulang duluan, pulang ke asalnya lebih cepat dan tidak mengikuti kegiatan sampai selesai. Akhirnya dia mengucapkan, tolonglah Bu, saya jauh Bu. Dia memohon pengertian dari si panitia. Dan yang terakhir adalah yang nomor 3 adalah kalimat bersyarat. Nah, karena si panitia tetap menjelaskan tidak bisa pulang besok, akhirnya si peserta ini mengatakan, aduh Bu, kalau besok tidak bekerja Bu, kan saya jauh, bagaimana kalau saya pulangnya sore, boleh nggak Bu? Nah, itu merupakan kalimat bersyarat. Selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi penyebab. Nah, karena si peserta ini tidak diizinkan untuk pulang duluan, akhirnya si panitia ini mengatakan bahwa maaf Bu, sepertinya Ibu tidak bisa pulang lebih awal karena kita masih ada pos, tes, dan penutupan pada hari tersebut Bu. Bagaimana kalau Ibu pulangnya setelah penutupan? Jadi konjungsi penyebab itu si peserta ini tidak bisa pulang duluan karena si kegiatan itu masih ada kegiatan lain, yaitu seperti adanya post-tet dan juga penutupan kegiatan diklat tersebut. Oke, jadi itu tadi ya ciri-ciri, struktur dan kaidah yang telah Bapak jelaskan, dan juga analisis kita mengenai teks negosiasi antara peserta diklat dengan panitia diklat. Tadi kita telah membahas mengenai ciri-ciri dan juga kaidah kebahasaan. Nah, sampai sini mengerti ya
apa itu teks negosiasi, ciri-ciri, struktur dan juga kaidahnya, karena kita telah langsung membahas mengenai teks negosiasi yang telah kita jelaskan tadi. Oke, mungkin langsung saja sini Bapak ingin bertanya atau meminta kalian untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya Kak. Oke, silakan Edi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang pengertian teks negosiasi Pak. Teks negosiasi itu merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan atau ketetapan pihak yang berkepentingan. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi yang tadi sudah Bapak jelaskan, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, kemudian adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran, yang keempat adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ini mau lanjut apa teman saya Pak? Boleh, Era? Ya. Kemudian untuk materi hari ini membahas juga mengenai struktur teks negosiasi yang isinya ada berupa maksud dari bernegosiasi, sanggahan dan penolakan, kemudian mengemukakan argumen yang memperkuat maksud dari negosiasi. Kemudian pada pembelajaran hari ini juga kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan. Ya, ini isinya kalau teks negosiasi itu ada kalimat berita, tanya, perintah, kemudian ada kalimat yang menyatakan keinginan, kemudian ada kalimat yang bersyarat, kemudian ada konjungsi dan penyebab. Oke, betul. Bagus, 100 buat Edi dan juga Vera. Berarti mendengarkan ya secara saksama dari awal pembelajaran sampai akhir. Ya Pak. Bapak ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengucapkan mohon maaf apabila penjelasan Bapak terlalu cepat atau berbelit-belit sehingga kalian sulit memahami. Nah, buat kalian yang kurang memahami mengenai teks negosiasi, kalian bisa berselancar di internet mencari mengenai materi teks negosiasi. Untuk minggu ini Bapak tidak memberikan tugas karena Bapak lihat antusias kalian pada minggu ini sangat bagus. Jadi mungkin Bapak rasa kalian sudah mengerti ya mengenai materi yang Bapak jelaskan. Baik, langsung saja sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya untuk doa mohon dipimpin lafaz. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa mengangkat nama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa kita. Beri salam.